Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nizar Ahmadi, mahasiswa nomor induk 2013-169. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Animasi Bela Diri Judo Low Polygon menggunakan Kinect. Latar belakang dari penelitian saya yaitu yang pertama, animasi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknik animasi 3D motion capture yang dapat membantu animator pemula membuat gerakan sulit secara lebih akurat dan mudah. Ketiga, dengan memanfaatkan kamera Kinect sebagai alat penangkap gerakan tanpa marker. Keempat, animasi sebagai penarik minat orang dalam mengenal olahraga bela diri judo. Maka dibuat animasi bela diri judo low polygon menggunakan Kinect. Rumusan masalah dari penelitian saya ini, yang pertama, bagaimana merancang dan membuat animasi teknik bela diri judo low polygon menggunakan Kinect. Yang kedua, bagaimana cara agar animasi bisa berjalan pada smartphone Android. Tujuan dari penelitian ini, untuk membuat animasi teknik bela diri judo low polygon menggunakan Kinect dengan menerapkan teknik animasi motion capture. Kemudian, animasi dapat berjalan pada smartphone Android. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, animasi hanya mencakup 6 gerakan bantingan bela diri judo. Yang kedua, menggunakan model 3D low polygon. Ketiga, menggunakan 2 unit kamera Kinect versi 1. Keempat, animasi ini bukan sebuah game. Kali ini kita akan memasuki tahap analisa dan perancangan. Yang pertama, pengenalan. Animasi bela diri judo low polygon menggunakan Kinect merupakan sebuah animasi yang digunakan sebagai media pengenalan dan pembelajaran bela diri judo. Animasi dalam tugas akhir ini berguna untuk menggerakkan karakter 3D. Gerakan yang diperlukan aktor dalam animasi ini diantaranya ada bantingan tangan, bantingan pinggang, dan bantingan kaki. Bantingan tangan memiliki 2 gerakan, yaitu Morote Gari dan Ippon Seoinage. Kemudian bantingan pinggang memiliki 2 gerakan, yakni yang pertama Uki Goshi dan yang kedua O Goshi. Kemudian pada bantingan kaki ada 2 gerakan, yang pertama Ashiguruma dan yang kedua Hizaguruma. Karakter pada penelitian ini menggunakan karakter pejudo asli yang kemudian diolah menjadi model 3D low polygon seperti pada gambar sebelah kanan. Proses animasi pada tugas akhir ini, yang pertama ada motion recording, motion tracking, motion retargeting, dan yang terakhir animated character. Motion recording. Dalam menggunakan teknik animasi ini, ada beberapa hal yang dipersiapkan. Di antaranya, ruangan yang akan digunakan untuk proses motion capture, pencahayaan yang stabil dalam ruangan yang digunakan, tidak terlalu banyak barang-barang yang dapat mengganggu latar belakang, lantai atau alas yang rata, aktor yang melakukan gerakan harus berbadan sehat dan normal. Kostum yang dikenakan aktor sebaiknya tidak menutup bentuk tubuh aktor. Aktor mempelajari dan memahami gerakan yang akan dipraktekkan. Aktor melakukan tipos pada 1-3 detik pertama di frame awal sebagai inisialisasi, kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang diinginkan. Adanya operator yang mampu bertugas menjalankan software recording motion capture. Adanya subjek yang bertugas mengarahkan atau mengoreksi gerakan pada saat motion recording. Tata letak motion recording. Di sini ada 2 cara penempatan kamera Kinect. Yang pertama, posisi kamera Kinect terhadap aktor dengan sudut 60-90 derajat. Aktor berdiri dengan jarak 2-3 meter dari masing-masing kamera. Kemudian masing-masing kamera Kinect
berjarak 3-4,2 meter. Yang kedua, teknik motion recording dengan posisi kamera Kinect berada di depan dan belakang aktor dengan sudut 180 derajat. Aktor berdiri di tengah-tengah jangkauan kamera Kinect dengan jarak 2-2,5 meter. Yang kedua, jarak antara kamera Kinect 4-5 meter. Motion tracking. Hasil dari video motion recording tadi dilakukan pengolahan di IP Mocap Studio. Yang diolah adalah penyesuaian posisi model dan tulang, kemudian tracking gerakan. Setelah dilakukan tracking, kemudian dilakukan penghapusan jitter. Jitter dihapus supaya hasil animasi dapat bergerak secara lebih halus. Setelah ketiga tahap tadi diselesaikan, kemudian file diekspor atau disimpan dalam format FBX atau BVH. Motion retargeting. Animated character bisa menjadi dua, yaitu skeleton animation atau yang berupa tulang, dan model 3D, yakni campuran dari mesh dan generated skeleton. Implementasi dan pengujian. Model karakter 3D yang digunakan adalah seperti gambar berikut. Proses animasi motion recording. Pada gambar berikut bisa dilihat ini merupakan tampilan, kedalaman, dan RGB kamera Kinect dalam IP recorder. Pada gambar ini dapat dilihat jarak ideal dalam proses motion recording menggunakan kamera Kinect. Jarak ideal dari motion recording yaitu 2,4 meter. Pada gambar berikut bisa dilihat bahwa posisi kamera berada di sudut kanan dan kiri aktor. Yang kedua, menggunakan dua Kinect dengan posisi 180 derajat terhadap aktor. Pada gambar berikut bisa dilihat bahwa posisi kamera Kinect berada di samping kanan dan samping kiri aktor. Proses animasi motion tracking. Hasil dari IP recorder yang sudah disimpan kemudian diolah menggunakan IP Mocap Studio. Pada IP Mocap Studio, kita melakukan penyesuaian parameter aktor, seperti pada gambar di bawah. Apabila parameter aktor tidak sesuai dengan aktor aslinya, maka gerakan aktor tidak akan sesuai. Pada gambar berikut telah disesuaikan tinggi badan aktor atau parameter lainnya dari aktor tersebut, sehingga gerakan yang didapat bisa sempurna. Setelah parameter aktor sesuai, pada konfigurasi berikut ini kita klik track forward untuk tracking gerakan dari frame awal hingga frame akhir. Seperti pada gambar ini dilakukan track forward, di mana animasi menyesuaikan tiap frame dengan gerakan aktor. Proses animasi motion retargeting. Animasi yang telah didapat dari hasil motion tracking kemudian dilakukan retargeting di Blender. File .bvh tersebut diimpor untuk digunakan pada model 3D. Setelah diaplikasikan pada model 3D, maka model 3D siap diekspor dengan format file .fbx atau film box agar bisa menganimasikan model 3D di Unity. Gambar berikut merupakan cara import dan ekspor file .bvh dan .fbx. Pertama, buka aplikasi Blender, kemudian klik File, Import, Motion Capture.bvh. Ada 6 gerakan yang diimpor pada tugas akhir ini. Setelah selesai diimpor, langsung kita ekspor dengan klik File,
export, kemudian kita pilih Autodesk FBX. File FBX ini akan digunakan pada Unity 3D. Seperti gambar berikut, file FBX yang diimpor dari Unity 3D secara otomatis akan terdapat file gerakan animasi. Animasi tersebut dapat dijalankan ketika karakter diberi perintah. Dalam hal ini berupa klik button nama gerakan. Gambar berikut merupakan proses building project untuk smartphone Android. Pengujian hasil animasi. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil gerakan dari dua cara memposisikan dua kamera Kinect. Yang pertama, posisi 60-90 derajat. Terdapat kesalahan gerakan animasi saat dilakukan tracking gerakan bantingan. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Posisi 180 derajat. Tidak terdapat kesalahan gerakan animasi saat dilakukan tracking gerakan bantingan. Kemudian hasil animasi di Android dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, tampilan icon app di smartphone Android. Pada gambar sebelah kanan, tampilan ketika dimainkan pada smartphone Android. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, Kinect sebagai alat untuk motion capture tanpa marker memudahkan dan membantu animator dalam membuat gerakan animasi yang hampir menyerupai gerakan asli. Pada tugas akhir ini terdapat kelemahan, yaitu kamera Kinect versi 1 dengan penempatan posisi 60-90 derajat terhadap aktor, yaitu tidak akuratnya beberapa gerakan, seperti gerakan memutar pinggang, pinggul, dan saat bone menempel. Pada penempatan kamera Kinect versi 1 yang diposisikan di depan dan di belakang aktor, hasil dari gerakan yang terekam lebih akurat dikarenakan kedua kamera saling menutupi ketidakakuratan dari kamera lain. Yang kedua, hasil motion capture juga bisa dipengaruhi oleh bentuk aktor. Misal pada gerakan membanting, aktor A dan aktor B sama-sama melakukan gerakan membanting, tetapi hasil animasi yang dihasilkan akan berbeda. Saran untuk penelitian berikutnya. Yang pertama, pemilihan aktor yang tepat dalam melakukan perekaman gerakan agar hasil yang didapat lebih akurat pada gerakan. Kedua, menggunakan kamera Kinect versi 2, karena pada versi 2 noise lebih sedikit dengan akurasi yang lebih dari kamera Kinect versi 1. Kemudian untuk meminimalisir kesalahan letak bone, jumlah dan letak Kinect juga perlu ditambah, sehingga mendapatkan hasil recording gerakan yang lebih detail. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.